Bab 068. Anak kita juga ada di kampung, mungkin aku akan memulai hidup baru di kampung saja. Kapok aku berurusan dengan orang kota. Jelas Sari memberitahukan maksudnya mengunjungi Faris. Faris mengangguk, karena di kota ia memang sudah tidak punya apa-apa lagi. Semuanya sudah diambil kembali oleh Alia. Termasuk rumah yang dibelinya secara diam-diam. Ya sudah, pulanglah. Dan tunggu aku sampai keluar dari penjara. Oh ya, satu lagi, sesekali jenguklah aku ke sini, dan bawa anak kita. Aku juga ingin melihatnya. Oh ya, nama putri kita siapa? Ujar Faris dan bertanya siapa nama putri mereka. Cahaya, ibu dan bapak menamainya Cahaya, jawab Sari yang sudah risih berhadapan dengan Faris. Perasaan cinta yang dulu sangat membuncah untuk Faris telah menguap begitu saja. Faris menarik simpul bibirnya. Cahaya. Nama yang bagus. Gumam Faris. Sudah ya mas. Aku mau pulang sekarang, takut ketinggalan bus, kata Sari yang sudah merasa enek dengan Faris. Ya sudah. Hati-hati di jalan. Jaga anak kita baik-baik. Pesan Faris. Sari mengangguk, setelahnya Sari ngeloyor begitu saja. Sedangkan Faris masih terdiam di tempat duduknya. Bagaimana kabarnya anakku yang satunya ya? Pasti sudah lahir dan pasti sudah mulai merangkak. Alia. Andai kamu gak egois dan maunya menang sendiri, pastilah keluarga kita sudah ramai dengan 2 tangisan anak kecil. Andai kamu rela dimadu, pasti saat ini kita bahagia dengan hadirnya 2 anak di rumah besar kita. Padahal Nabi saja punya istri lebih dari 5, kenapa kamu yang cuma manusia biasa malah menentang? Ngakunya umatnya Nabi Muhammad, tapi sunahnya saja kamu tolak keras. Gumam Faris yang malah menyalahkan Alia. Kenapa malah melamun? Ayo masuk. Tegur Pak Polisi mengagetkan Faris. 98. Oh, iya Pak. Kata Faris sedikit tergagap. Dengan langkah yang lesu dan lunglai, Faris berjalan menuju keselnya kembali. Sudah 9 bulan ia di penjara, dan rasanya sudah seperti bertahun-tahun lamanya. Lah sangat ingin bebas, tapi apalah daya, ia tidak punya kekuatan apapun, apalagi uang untuk menebus dirinya. Menunggu masa tahanan pun rasanya masih lama sekali. Yakni 3 tahunan lagi. Yang ini saja belum genap setahun, sudah mikir ingin bebas saja. Sedangkan di sisi lain, Sari sedang menuju ke terminal. Ia akan pulang hari ini. Biaya ongkos untuk pulang kampung telah dikirim dari kampung. Tentu saja dari kedua orang tuanya. Dan itu pun cuka sebesar 300.000. Miris sekali hidupnya saat ini. Padahal dulu saat masih menjadi selingkuhan Faris, ia banyak uang dan bebas berbelanja apapun. Tetapi setelah menikah kenapa hidupnya jadi belangsak begini? Kalau tahu bakal jadi begini akhirnya, aturan ia jadi selingkuhan saja selamanya. Daripada menikah tapi malah jadi belangsakan. Sepertinya Sari lupa kalau dirinya lah yang terus-terusan mendesak Faris untuk segera menikahinya. Saat sudah dinikahi malah terjadi tragedi yang mengharuskan ia harus dihukum di penjara. Menyesal. Oh ya jelas. Sari merasa sangat menyesal, tapi apalah daya. Ini semua karena ia yang hamil duluan. Jadi serba salah, tidak menikah bagaimana dengan nasib anaknya kelak. Dan sekarang ini andai Sari tidak memikirkan nasib anaknya, maka tadi saat ia menjenguk Faris ia sudah langsung minta cerai. Toh mereka hanya menikah siri. Cuma mengucapkan kata talak, maka selesailah hubungan mereka. Dan Sari akan bebas melakukan apapun di luar sana. Tapi, masalahnya anaknya Cahaya butuh status. Anaknya itu belumlah punya KIA dan akte. Jika tidak punya kedua benda itu, bagaimana kelak putrinya bisa sekolah?
Jadi untuk saat ini, yang bisa dilakukan Sari hanya menunggu. Menunggu sampai Faris keluar dari penjara. Setelah itu ia akan minta untuk mengesahkan pernikahan mereka, supaya anaknya punya status. 8 jam sudah Sari menempuh perjalanan, sekarang ia sudah sampai di terminal yang ada di desanya. Baru turun, terlihat seorang bapak parubaya melambai-lambaikan tangan kepadanya. Sari balas melambaikan tangan, lalu segera menghampirinya. "Bapak," seru Sari, ternyata Pak Tono sudah menunggu kepulangan putrinya itu. 99. Walau anaknya itu sudah melakukan kesalahan besar, dan mencoreng arang di wajahnya, tetap saja Pak Tono tidak bisa membenci putrinya tersebut. Ia hanya merasa kecewa. Terlebih Sari adalah putri satu-satunya. Sudah sampai Yanduk. "Bagaimana perjalanannya?" "Lancar," tanya Pak Tono. "Lancar Pak, Bapak kok sudah sampai di sini saja?" "Ibumu itu loh, gak sabar mau lihat anak gadisnya." Salah bukan gadis lagi ya," kata bapak lalu terkekeh saat menyadari telah salah bicara. Ia lupa kalau putrinya ini sudah jadi istri orang. Sari pun hanya meringis. "Ya udah yuk Pak, kita pulang." Sari udah gak sabar mau lihat Cahaya. "Pasti ia sudah mulai tengkurap ya Pak?" "Iyo. Kayak udah bisa tengkurap," sahut bapak mulai mensetater motor bututnya. "Kayak?" bingung Sari. "Bukankah Cahaya adalah nama anaknya?" "Iyo, orang-orang memanggil Cahaya dengan Kaya. Katanya kepanjangan kalau manggil Cahaya," kata Pak Bandi menjelaskan. Sari mengangguk mengerti, lalu motor butut yang ditumpangi sepasang bapak dan anak itu pun mulai melaju menuju Kampung Kuningan. Tak sampai setengah jam, keduanya sudah sampai. Dengan langkah yang lebar Sari segera masuk ke dalam rumah. Sedangkan Bu Sri yang mendengar suara motor suaminya sudah sampai, buru-buru berjalan keluar. Sampai di ruang tengah yang sekaligus ruang tamu, Bu Sri terlihat mematung, matanya berkaca-kaca saat melihat siapa orang yang sedang berdiri di tengah-tengah pintu. "Ya Allah Nduk. Akhirnya kamu bebas dan pulang ke rumah," pekik Bu Sri sedikit histeris. "Ibu," seru Sari yang langsung meringsek masuk ke dalam pelukan ibunya. Ibu dan anak itu saling berpelukan dengan menumpahkan tangis kerinduan. "Hiks hiks Ibu, aku kangen," ucap Sari di sela-sela tangisnya. "Samanduk, ibu juga sangat rindu denganmu. Apalagi Kaya, Kaya pastilah merindukan ibunya," ucap Bu Sri. Mendengar nama anaknya disebut, Sari pun melepaskan pelukan mereka. Lalu mengusap air matanya dengan baju yang ia pakai. "Kaya, anakku mana Bu?" tanya Sari dengan suara yang mulai bindeng. "Kaya ada, ia sedang tidur di kamar. Ayo kalau mau lihat anakmu." 100. "Lah sangat cantik," kata Bu Sri. Lantas, ibu dan anak itu langsung menuju ke sebuah kamar yang dimana ada Cahaya yang sedang tidur siang. Keduanya masuk ke dalam kamar dan duduk di kasur lesehan. "Ini anakku Bu. Sudah besar ya?" cetus Sari. "Iyo, nyusunya sangat kuat. Makanya badannya gembul begini," sahut Bu Sri. Lalu Sari pun mulai memperhatikan anaknya dengan seksama. Perlahan senyumnya memudar, dan kedua alisnya mengkerut dalam. "Loh kok wajahnya mirip?" 101. "Loh kok wajahnya mirip?" kata Sari terhenti. Tak sanggup melanjutkan kata-katanya. "Mirip siapa Nduk?" tanya Bu Sri dengan dahi yang juga ikutaran mengkerut. Sari tergagap. Nggak mirip siapa-siapa kok Bu. Yang jelas mirip papa dan mamanya,"
Ujar Sari sedikit tergagap. Bu Sri tersenyum. Iyo, ini loh hidung kaya, mancung ke dalam kayak kamu. Aturan mirip bapaknya ya, yang mancung kayak Syah Ruhan. Tapi matanya kayak mirip siapa ya? Ibu perhatiin gak kayak kamu ataupun Faris? Jawab Bu Sri. Itu. Mungkin mirip Mbah Buyut. Sahut Sari asal. Bu Sri mengangguk-anggukan kepalanya. Bisa gitu ya? Jadi kayak anaknya si Leha itu. Anaknya gak mirip emak dan bapaknya malah mirip embahnya. Kata Bu Sri yang mengingat anak tetangga yang wajahnya tidak mirip dengan ibu dan bapaknya, malah lebih mirip ke neneknya yang berkulit hitam. Padahal ibu dan bapaknya keduanya berkulit putih. Diam-diam Sari bisa bernafas lega, karena ibunya tidak mencercanya dengan berbagai pertanyaan mengapa anaknya tidak mirip dengannya ataupun dengan ayahnya. Di wajah Kaya, hanya bentuk hidung yang menurun dari Sari. Selebihnya wajah Fahri semua. Ya, anak Sari wajahnya sangat mirip sekali dengan Fahri. Kakak dari suaminya. Sari pun merasa gusar. Apa yang pernah ditakutkannya dulu ternyata kejadian juga. Di mana ia meragukan anak siapa yang ia kandung. Sekarang, cuma melihat sekilas saja, pasti mengira Kaya anaknya Fahri. Wajahnya sangat mirip. Bedanya ini dalam versi perempuan. Ditambah hidung yang mancung ke dalam. 102. Nduk, makan dulu. Ibu tadi udah masak makanan kesukaan kamu. Mumpung Kayanya lagi tidur. Kalau bangun ia sama sekali gak bisa ditinggal, kata Bu Sri. Iya Bu. Sari mengiyakan. Karena ia memang merasa lapar. Sedari pagi ia cuma sarapan sepucuk nasi jatah dari penjara. Sampai pulang ke rumah ia tidak makan apapun lagi. Sari mengikuti langkah ibunya yang menuju ke meja kecil memanjang. Lalu ibunya membuka tudung saji dan mengambilkan piring. Bu Sri menyentongkan nasi ke dalam piring, lalu mengambilkan lauk pauk kesukaan putrinya. Ini Nduk, dimakan. Jangan ngelamun terus. Mikirin apa sih? Sudah bebas sekarang mulai menatap hidup kembali. Jadikan yang lalu sebagai pelajaran dan kedepannya jangan mengulangi lagi. Kata Bu Sri sedikit menasehati putrinya. Putrinya telah salah jalan, dan sebagai orang tua wajib mengingatkan dan meluruskan. Sari yang tadinya sedikit melamun pun tersadar saat mendengar petua ibunya. Iya Bu, jawab Sari singkat. Lalu Sari mulai menyendok dan memasukkannya ke dalam mulut. Makan yang banyak, ini ibu bikinin ayam goreng kesukaan kamu. Kata Bu Sri lagi. Iya Bu, ibu juga makan dong. Masak cuma aku yang makan. Sahut Sari dengan mulut yang penuh. Setelah 9 bulan lamanya ia di penjara, yang makannya cuma itu-itu saja, tahu dan tempe ikan asin. Akhirnya Sari dapat merasakan makan enak lagi. Sari mulai lupa dengan kegundahannya, dan kini ia makan dengan lahapnya. Bu Sri yang melihatnya pun senang. Di malam hari, untuk yang pertama kalinya, Sari tidur dengan putrinya. Dan baiknya sang putri tidak rewel dan langsung menerima kehadiran Sari. Mungkin ada ikatan batin yang dirasakan bayi 4 bulan tersebut. Mungkin juga ia bisa merasakan kalau Sari adalah ibunya. Jadi langsung nempel saat digendong Sari. Sebelum pergi meninggalkan Cahaya dengan ibunya, Bu Sri terlebih dahulu sudah menyiapkan beberapa botol dot dan 1 kaleng susu formula. Supaya memudahkan Sari ketika Cahaya meminta susu saat terbangun di malam hari. Ketika putrinya tengah terlelap, Sari tak lepas memandangi wajah Cahaya. Dalam hati ia menggerutu. Kenapa wajahnya mirip sekali Mas Fahri? 103. Padahal papanya Mas Faris. Tidak mungkin kan?
Batin Sari merasa gundah dan gusar. Tidak, tidak. Kamu pasti anaknya Mas Faris. Aku yakin itu. Gumam Sari yang lebih tepatnya menenangkan dirinya sendiri. Tapi walau begitu, Sari tetap merasa gusar. Bagaimana kalau bapak anak ini adalah Fahri? Dan bagaimana reaksinya Faris kalau tahu ini bukanlah anaknya? Ah, Sari jadi ketakutan sendiri. Aduh, tidak mungkin kan kamu anaknya Fahri Brengska? Padahal aku cuma main beberapa kali dengan si Brengska itu. Lebih sering dengan Mas Faris malah. Masak ia yang jadi kecebongnya Mas Fahri sih. Gumam Sari gusar. Tak bisa dipungkiri, ketakutan telah menelungsup ke dalam sanubari. Bagaimana tidak? Wajah anaknya 95% mirip Fahri, sedangkan yang 5% dirinya. Dan itu pun hanya di bagian hidung saja. Aduh, mati aku kalau benar kamu anaknya Mas Fahri, bisa digantung sama Mas Faris aku. Ucap Sari yang sama sekali tidak tenang. Sari sadar betul, karena dirinya Faris sampai hancur seperti ini. Karena ia hamil barulah Faris mau menikahinya. Lalu apa kabar jika Faris tahu kalau yang dilahirkannya bukanlah anak Faris? Semalaman Sari tidak bisa tidur karena memikirkan wajah anaknya yang tidak mirip suaminya. Hari telah berlalu, bulan pun telah berganti. Kita beralih di ibu kota. Saat ini, Kenzi dan dua saudaranya yang lain tengah dalam perjalanan ke rumah sakit. Di mana kakak sulung mereka tengah dirawat. Siapa lagi kalau bukan Alia? Ternyata di kehamilannya yang kedua ini sangatlah sensitif. Sampai-sampai Alia harus dirawat di rumah sakit lantaran lemas. Kak, aku ke toilet dulu. Kalian pergilah, nanti aku nyusul. Kata Kenzi pada Kinan dan Keanu. Kinan hanya mengangguk, sedangkan Keanu sedikit memberi wejangan pada adiknya tersebut. 104. Gak bisa ditahan apa. Padahal gak sampai 5 menit udah sampai di kamar Kak Al. Cetus Keanu. Gak bisa, kalau belum sampai kamar Kak Al aku mengompol gimana? Mau tanggung jawab? Cebokin aku misalnya. Sahut Kenzi asal. Keanu pun memasang tampang yang seakan ingin muntah. Ogah. Sentak Keanu. Jangan ngelayap, ingat, kamu melakukan kesalahan lagi bukan kamu saja yang kena hukum. Tapi kami juga. Kata Keanu lagi memperingati Kenzi yang bersifat tengil. Iya. Sahut Kenzi malas. Setelahnya, ketiga saudara kembar itu pun berpisah di pertigaan lorong rumah sakit. Kinan Keanu yang berjalan menuju ke ruangan rawat inap kakaknya, sedangkan Kenzi menuju ke toilet umum. Saat sudah masuk ke dalam toilet, Kenzi segera menuntaskan hajatnya. Setelah puas ia langsung membersihkan barangnya dengan air mengalir. Setelahnya tak lupa ia mencuci tangannya supaya bersih dari kuman. Sedari kecil ketiganya sudah diajari kebersihan oleh Mama Aish. Ketahuilah Mama Aish sangatlah tegas dalam mendidik keempat anaknya. Walau ia punya suami yang kaya raya, tidak serta memanjakan anak-anaknya. Jika menginginkan sesuatu, anak-anaknya haruslah berusaha terlebih dahulu. Misalnya menabung, atau belajar dengan giat dan mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi tidak selalu seperti itu, kadangkala Mama Aish juga memenuhi keinginan anak-anaknya tanpa syarat apapun. Tapi hanya sesekali. Tidak sering. Takut kalau besar nanti malah jadi anak yang manja yang keinginannya selalu dituruti. Selesai menuntaskan hajat, Kenzi pun keluar dari toilet tersebut dan kembali ke tujuan awalnya datang ke rumah sakit. Yakni hendak melihat keadaan kakaknya. Dalam perjalanan menuju ke lift, sayup-sayup Kenzi mendengar ada yang memanggil namanya. Tapi Kenzi abaikan. Feelingnya ini pastilah salah satu fansnya. Hahaha.
Kenzi, kamu pede sekali. Kenzi, Kenzi. Teriak seorang perempuan terdengar berlari. Terbukti dengan langkah sepatunya yang terdengar cepat. Karena suaranya yang terdengar sudah dekat, terpaksalah Kenzi membalikkan badannya. Dan mengkerutlah kedua alis Kenzi saat melihat wanita yang tidak disukainya. 105. Kum. Ucap Kenzi sedikit heran. Pasalnya sedang apa si Kum ini ada di sini? Hahaha. Wanita yang dipanggil Kum oleh Kenzi pun terengah-engah.